Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Akasia Trinanda dengan nomor induk mahasiswa E03218003. Baik, mengenai qawaid tafsir atau kaidah-kaidah tafsir, saya ingin membahas mengenai bab khafi, yang mana saya merujuk pada kitab qawaid tafsir karya Fikri Mahmud. Baik, untuk yang pertama mengenai pengertian khafi baik secara istilah maupun bahasa. Yang pertama yaitu pengertian khafi secara bahasa bermakna tersembunyi, tertutup, tidak tampak dan tidak jelas, seperti yang terdapat dalam ayat Al-Imran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak ada yang tersembunyi baginya apapun yang ada di bumi dan yang ada di langit. Kemudian pengertian khafi secara istilah yaitu lafaz atau kata yang tersembunyi maknanya disebabkan karena kriteria tertentu yang bukan berkaitan dengan lafaz itu sendiri dan tidak bisa diketahui melainkan dengan cara penelitian. Atau ada definisi yang lain yaitu lafaz yang menunjukkan kepada satu makna secara zahir tetapi jangkauan lafaz itu terhadap sebagian satuan maknanya terdapat kesamaran dan ketertutupan yang untuk menghilangkannya perlu pengamatan dan penelitian. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa dalalah yang khafi itu bukan berasal dari lafaz itu sendiri, tetapi disebabkan adanya faktor eksternal dalam pemberlakuan dalalah lafaz tersebut. Kemudian lafaz yang khafi itu makna zahirnya diketahui oleh pendengar atau pembaca, namun apakah dalalah makna zahirnya itu juga mencakup makna lainnya sehingga bisa disamakan hukumnya atau dikiaskan dengannya, itu perlu diteliti dan dipelajari terlebih dahulu, karena di antara makna-makna tersebut terdapat perbedaan kriteria yang signifikan. Bila berbeda kriterianya, maka berbeda pula hukumnya. Kemudian yang masih khafi atau tersembunyi itu bukanlah dalalah lafaz yang terdapat dalam ayat, tetapi pada penerapannya pada persoalan-persoalan baru yang mempunyai unsur kemiripan dengannya. Kemudian contoh ayat yang mengandung dalalah khafi dapat kita ambil pada lafaz al-sarik. Contohnya dalam ayat contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam millahi wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Secara zahir, makna kata al-sarik tersebut diketahui oleh pendengar dan pembaca, yaitu orang yang mencuri dan mengambil barang orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, tanpa sepengetahuannya dan tanpa izin pemiliknya. Namun, apakah dalalah lafaz tersebut juga mencakup nasyal atau tukang copet dan nabashi atau pencuri barang dalam kubur dan ihtilas atau korupsi saat ini dan ghasab atau merampas barang dari tangan pemiliknya dan sebagainya, sehingga mereka juga dihukum potong tangan. Ini masih belum jelas atau khafi, untuk diperlukan penelitian terlebih dahulu. Dalam kasus pencurian, maka kriterianya yang ditetapkan ulama sebagai berikut, yaitu barang diambil dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui pemiliknya, barang itu disimpan oleh pemiliknya, nilai barang tersebut sampai 1 nisab, yaitu sebesar 1/4 dinar emas. Kemudian barang yang dicuri itu adalah milik pribadi, bukan milik bersama atau milik masyarakat.
Jadi di antara pencuri, pencopet, perampas, koruptor, pengambil barang dalam kuburan, dan lain-lain memiliki kriteria yang berbeda-beda. Itulah sebabnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukuman sesuai dengan ijtihad masing-masing. Kemudian kaidah-kaidah tafsir yang membahas mengenai khafi atau tentang ayat yang mengandung dalalah khafi, diantaranya yaitu kaidah pertama, yajibut talabu fi aridhi yusabbibul khafa qabla ilhaqihi bima dalla alaihi dhahirul lafdi au adamih, yaitu artinya mesti dicari atau diteliti terlebih dahulu sifat yang menjadi sebab timbulnya dalalah khafi sebelum menyamakan hukumnya dengan apa yang terkandung dalam makna zahir sebuah lafaz atau membedakannya. Maksudnya, untuk menyamakan atau menyamakan hukum apa yang terkandung dalam makna zahir lafaz sebuah ayat, haruslah diteliti terlebih dahulu dengan seksama apakah kedua persoalan tersebut mempunyai kesamaan di segi sifat dan kriterianya atau tidak. Bila ternyata kuat kesamaan sifat dan kriteria keduanya, maka dapat disamakan hukumnya. Tetapi jika perbedaan di antara keduanya, jika banyak perbedaan di antara keduanya, maka tidak bisa disamakan hukumnya, seperti lafaz sarik dan nabasyi yang telah dijelaskan sebelumnya. Cara meneliti mempelajarinya adalah menggunakan metode qiyas dalam usul fiqh, yaitu dengan mencari ilat yang sama di antara dua persoalan tersebut. Kemudian kaidah yang kedua mengenai khafi ini yaitu yuzalul khafa'u ghaliban bimura'ati maqasidi syariah wa taharri al-masalihi al-ammati tadyiqan au tawsi'ah, yang artinya dihilangkan dalalah khafi tersebut biasanya dengan mempertimbangkan maqasid syariah dan menjaga kemaslahatan umum baik secara sempit maupun luas. Maksudnya, untuk menghilangkan ketidakpastian atau khafi dalalah itu, apakah kasus yang tidak tersebut dalam lafaz ayat itu akan disamakan dengan kasus tersebut di dalamnya, maka perlu diperhatikan maqasid syariah atau tujuan syariah, antara lain melindungi agama, melindungi jiwa, mengayomi akal, melindungi harta hak milik, dan menjaga kesucian keturunan manusia. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah menjaga kemaslahatan umum. Misalnya, bila dalam sebuah negara kejahatan dan korupsi merajalela, maka ada kemungkinan untuk memberantasnya diterapkan hukum sarik atau pencurian kepada para koruptor. Artinya, dengan cara mengkiaskan pencuri tersebut kepada koruptor, walaupun secara bahasa keduanya memiliki kata yang berbeda, hal ini terpulang kepada para ulama mujtahid dan penegak hukum di negara yang berkenan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai bab khafi beserta materi dan penjelasan materi dan kaidah-kaidahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.